Bismil abi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, marilah cerdas. Jangan bahas agama orang, apalagi kitab orang, kalau Anda tidak mau dibahas. Itulah kalimat yang cocok, yang tidak pernah bisa dipahami oleh para polemikus, para penghujat Alkitab, yang selalu sibuk membahas Alkitab. Di saat yang sama mereka tidak siap untuk dibahas Quran dan hadis-hadis mereka. Biasa mereka baper, menunjukkan kecengengan yang hakiki. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat bagaimana seorang penghujat, ya saya bilang, karena dia pernah ketahuan dan kedapatan menghujat kekristenan. Nah, dia dihajar habis-habisan, dibongkar habis-habisan, bahkan ya karena debat, ya baguslah ya, supaya banyak orang yang dicerdaskan. Mari kita lihat dulu teman-teman videonya, jangan skip, dengar baik-baik, pasang telinga baik-baik, ademkan hatimu dan pikiranmu supaya tidak baper. Ini dia videonya. Al-Quran itu hilang, gak ada. Jangan kau sok-sokan. Orang dia dibakar zaman Khalifah Utsman ya. Dia dibakar, hilang, gak ada lagi. Kok tiba-tiba sekarang ada? Kau bilang 2 tahun setelah Muhammad wafat, maka dikanonlah Al-Quran, terus jadi buku dibakar. Kok tiba-tiba masih ada? Dari mana jalannya ada? Oh, dicetak yang fotokopi. Berarti Quranmu fotokopi semua. Gak ada yang asli. Al-Quran itu hafalan. Kalau memang Al-Quran kami amburadul hafalannya, Bang, tunjukkan keamburadulannya. Aku minta kasusnya loh dari tadi. Kemudian Al-Quran hilang, sudah dibakar sama Utsman. Al-Quran tidak punya autografa, Kristen tidak punya autografa, tapi Al-Quran bersandar kepada hafalan. Itu dulu. Kalau memang gabrul antara catatan dengan hafalannya, tunjukkan mana perbedaan hafalan dengan catatan itu yang salah. Kasus kalau orang yang menerjemahkannya tidak kredibel. LAI saja, petinggi-petinggi LAI itu semuanya adalah orang-orang hebat, teman. Orang-orang terpelajar, kawan. Tapi terjemahannya saja tahun by tahun direvisi. Kok percaya teks Septuaginta yang tidak tahu siapa yang menerjemahkan? Jangan-jangan orang-orang penyihir, hantu belau, orang-orang ODGJ, orang-orang tidak jelas. Ya kan tidak tahu kan? Raja Ptolemy mengumpulkan orang-orang, katanya rabi-rabi Yahudi. Jangan-jangan orang sesat, jangan-jangan orang Parisi, jangan-jangan orang Saduki. Kan jangan-jangan bisa terjadi. Kalau penulis Al-Quran jelas, sahabat baginda Rasul, mereka adalah penulis wahyu. Begitu ya. Tolong dijawab pertanyaan saya tepat ya. Pertanyaan saya ulangi, Bang Rudi. Saya tuh tidak mau bertele-tele ya. Pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan kepada Bang Rudi, kan penterjemah Septuaginta nggak tahu ya, Bang ya? Nggak tahu ya. Itu berbahaya ya, sama seperti LAI berbahaya. Saya tanyakan kepada Bang Rudi, tahun berapa di kanon Perjanjian Lama menjadi satu kitab, berkumpul dari teks Taurat itu dengan kitab-kitab lainnya? Yang kedua, dari mana abang tahu bahwa kalian Katolik yang betul secara kitab suci atau kalian Protestan yang betul, Martin Luther yang betul? Karena Protestan atau Bang Rudi ini nggak sama kitabnya dengan orang Katolik. Itu tanggapan abang juga tuh, tanggapi nanti Katolik itu ya. Mereka bilang bahwa kalian Protestan mengurangi kitab suci. Jangankan kitab suci loh, Bang, firman Tuhan saja tidak boleh dikurangi loh. Jangan kau tambahi firman Tuhan, jangan kau kurangi firman Tuhan. Lah kalian bukan cuma firman Tuhan, Bang, ayatnya bukan, Bang, kitabnya kalian. Kitabnya, kata orang Katolik. Gimana tuh? Ya, 3 pertanyaan. 1, ulangi, Bang. Paham nggak, Bang? Biar kita nggak lari-lari, Bang. Yang pertama yang saya ingin, yang tentang penerjemah udah nggak tahu ya. Yang pertama yang ingin saya tahu, Bang Rudi, tanggapan abang terkait kata-kata Katolik, kalian Protestan mengurangi kitab suci. Catat, Bang. Saya mau tahu tuh tanggapan abang tuh. Ya, catat. Tuh, ya, tanggapannya tuh. Nah, yang kemudian pertanyaan saya adalah, kok saya jadi lupa pertanyaan saya. Ingat nggak tadi pertanyaanku apa? Udah aku catat semua ini. Udah, bagus. Belum Tapi nanti aku catat lagi loh. Soalnya tadi ada pertanyaan yang sangat penting nih ya, berkaitan dengan penerjemah ya. Nah,
Dua masalah tadi itu Bang Rudi, itu adalah konsekuensi kalau seandainya tidak ada kejelasan transmisi kitab. Nah, tolong tunjukkan juga sama kami, apa sih masalah Al-Quran? Dari tadi tidak ada masalahnya yang Abang bawa pertanyaan. Jangan-jangan ini jangan, kan itu tidak masalah. Kalau aku masalah ya, yang aku bawa ya. Masalahnya apa? Penterjemah itu bisa gabrul. Ya, itu. Yang kedua, kitab bisa dikurangi, jangankan ayat. Jangankan ke abad-abad dulu. Di zaman di abad ke-19 aja Martin Luther mengurangi kitab. Nah, itu masalah tuh. Itu dulu. Silakan, terima kasih. Oke, terima kasih. Aku jawab dulu ya. Bahwa kau mempermasalahkan mana yang Katolik atau Protestan ya. Kalau kami tetap menggunakan kitab Katolik, maka kami tidak boleh membuat berbeda dengan Katolik. Itu yang saya pahami. Agar kalau masih mengatakan Katolik, maka kami bidat, kan begitu. Maka Protestan haruslah membuat sebuah kitab tersendiri. Menurut saya begitu. Maka ada pengurangan tujuh kitab ya daripada Katolik itu. Dan itu tidak masalah. Dan kami tidak mengakui kami Katolik. Sama dengan kalian Sunni dan Syiah, Ahmadiyah. Belum lagi menyangkut di dalam kalau ditanya berapa jumlah ayat dalam Al-Quran, ada yang bilang alam 32 alam, ada yang bilang alam 2 alam, dan ada 7 jenis itu. Dari perbedaan ayat ini saja sudah terjadi namanya perbedaan penulisan. Dan Al-Quran yang kau pegang ini ada Al-Quran yang terbitan 1924. Al-Quran itu tidak punya masa lalu. Itu harus kau pahami itu. Yang ada adalah masa sesudah modern. Ya, kenapa saya katakan demikian? Saya membuat persamaan dengan kau. Kamu katakan Raja Pentetos tadi itu mengumpulkan para penerjemah. Siapa kita nggak tahu. Kau yang nggak tahu. Tidak mungkin Raja itu mengumpulkan orang yang tidak kredibel. Kenapa tidak mungkin? Karena dia bisa baca tulis, itu yang pertama. Sementara kau dalam Islam, bagaimana yang tidak bisa baca tulis bisa mengoreksi Al-Quran itu benar atau tidaknya? Secara logika atau secara keilmuan itu sudahlah kekeliruan terbesar. Seorang yang tidak bisa baca tulis bisa mengoreksi Al-Quran, tidak bisa. Kemanapun kau bawa dasar ini tidak bisa. Paham kau itu ya Ripa ya? Kemudian Ripa, saya pun curiga juga sama dengan kau. Kita perimbangan ya Pak Polisi, tolong jangan ditangkap. Ini hanya perimbangan atau ucapannya. Saya curiga penulis Quran itu juga adalah orang-orang gila. Saya nggak tahu. Saya samakan. Bisa jadi orang-orang sesat. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada di dalam Al-Quran dituliskan bahwa penulisan Al-Quran ini diperintahkan Allah SWT, bahwa penulisan Al-Quran ini dibimbing langsung oleh Allah SWT. Gak ada. Jadi Al-Quran itu adalah karya tulis manusia. Kenapa? Muhammad tidak bisa baca tulis. Kecuali Muhammad menuliskan seperti Musa, iya. Ini enggak. Itu Al-Quran adalah, saya menyeimbangkan aja ya Pak Polisi. Tolong jangan dilapor polisi dan tangkap. Saya menyeimbangkan aja ucapan dia. Bahwa jelas-jelas Al-Quran itu karya tulis manusia. Bukan karya Tuhan. Kenapa? Sudah jelas firman di dalam surah 2 ayat 79. Celakalah orang yang menulis kitab suci dengan tangannya. Jadi Al-Quran yang kalian pegang itu adalah kitab celaka. Karena ditulis dengan tangan manusia. Tidak ada itu jatuh gedebuk dari langit. Karena kita lihat faktanya Birmingham, tulisan lama itu jelas-jelas tulisan tangan manusia, bukan tulisan Tuhan. Memang bisa Tuhan menulis di atas kertas? Tidak bisa. Itu harus kau pahami. Yang kedua, jelas di dalam Al-Quran yang kau pegang karya manusia itu ditulis bahwa Al-Quran itu ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Artinya apa? Yang di dalam hati Nabi Muhammad itulah Al-Quran seutuhnya. Bukannya kalian pegang itu. Siapa yang bisa menjamin bahwa sudah 100% yang di dalam hati Nabi Muhammad tertuang dalam Al-Quran? Buktinya apa? Ada ayat yang tidak ada di dalam Al-Quran terdapat di hadis. Hadis ini kan sabda Rasul. Masa Muhammad menyempurna Al-Quran? Ini harus kalian pahami. Maka aku tanya tadi kau, siapa penulis penghafal habisnya surah 90 alam itu ayat 1-5? Jawabnya Aisyah. Dari mana saya tahu itu? Itu tertulis di Sahih Bukhari 3. Bahwa Aisyah lah yang pertama kali menyampaikan ke orang lain. Kau tahu, di dalam hadis 3 Bukhari dan 646-7 perawi pertamanya sama, akhirnya sama, tapi bahasanya berbeda. Dari situ saya yakin, bagaimana kau percaya Al-Quran itu satu kebenaran dari hafalan?
Paham nggak kau maksudnya? Perawi daripada surah 3 itu ujungnya sama, akhirnya sama, tapi isinya berbeda cakupannya. Kalau orang lain bisa kau bohong-bohongnya, aku nggak bisa. Oke, sekarang ingat ya, ini penyeimbang. Sekarang kita berbicara, tadi kau bilang kemuliaan. Kenapa kemuliaan bisa kesombongan? Kesombongan seorang raja adalah kemuliaan seorang raja. Kau paham itu? Jadi menerjemahkan Alkitab itu tidaklah kata per kata atau letter-let. Karena dilihatnya di situ kesombong, kau cari semua raja itu sombong, itulah kemuliaannya. Mana mau raja misalnya, oh iya patuh kepada pembantunya, tidak bisa. Kesombongan seorang raja adalah kemuliaan seorang raja. Pahami dulu itu. Kemudian kau bilang apa? Apa tadi dia? Lupa aku lagi. Ada. Kita tidak masuk ke situ lah ya, ke dalam intinya tadi. Kau bilang pun tidak usah itu kan. Sekarang kau bilang apa masalah di kitab suci? Ya kalian tidak punya catatan tuanya, buku tuanya. Bagaimana yang 4 lembar, 2 lembar bisa kau akui menjadi 144 ayat? Oh, habis. Apa enggak mati sudah semua, habis itu semua? Kitabmu itu mulai dicetak tahun berapa? Kau harus jujur. Kitabmu dicetak bukan tahun ketika Muhammad hidup, tapi jauh setelah wafat. Yang kau pegang aja terbitan 1924. Sebelum 1924, apakah sudah dikanon Al-Quran? Belum. Kalau Al-Quran sudah dikanon, maka kau memegang kitab yang bukan terbitan 1924, bukan Kairo, tapi Sanaa. Kau cari tahu berapa ayat Sanaa itu, berapa surah? Kau tahu berapa? Nah ini, kau bicara Sanaa tadi tahu, tapi nggak tahu berapa surah. Kemudian dari 2 lembar ini misalnya ada 2 lembar Birmingham. Wow, kami punya bukti sejarah 2 lembar ini asli. Bagaimana menguji ini menjadi ini asli? Logikanya di mana? Nggak masuk. Maka dibuatlah, oh itu dihafal. Ketika ini dicetak, jadi buku 1924, penghafal udah mati semua. Siapa yang menyampaikan ini? Udah pada mati. Oh, kitabnya yang tua ada 9 lembar. Punya Sanaa yang paling tua yang masih ada di Jerman itu. 9 lembar bisa mengakomodir 114 ini. 6.000 sekian ayat itu. Gak bisa, Bu. Percaya tidak percaya, suka tidak suka kau, siapapun yang penerjemah Alkitab kami, penting ada sumbernya. Dan bukan satu lembar, bukan 2 lembar, banyak lembaran. Bagaimana kau mau melandingi Bible? Hanya bermodal 2 lembar, terus kau mengatakan, wah kitab suci kami ini yang asli, tidak diubah-ubah. Siapa bilang? Saya sudah baca Birmingham, ternyata itu sudah diubah-ubah sekarang, tidak satu titik pun. Oh dulu masih gundul, sekarang sudah gondrong. Bahasa pun bisa, tulisan pun bisa, tumbuh rambut, tumbuh gondrong-gondrong ya, kan lawak. Pahami dulu itu. Jadi logikamu nggak main. Oh, wah, siapa yang menghafal surah 96? Seluruh sahabat Nabi menghafal. Logikanya dari mana sih? Belum lagi ketika Nabi misalnya kau mengambil surah 33 ayat 55 itu, Al-Ahzab itu. Apakah Nabi juga bercerita kepada semua orang? Gimana sih? Belum lagi bercerita tentang kisah surah berapa itu ya? Surah jin misalnya. Sebenarnya Nabi ini mendengar jin atau melihat jin atau Tuhan the messenger of jin? Apa sih? Tuhan menyampaikan pesan jin kepada Muhammad. Kan lucu. Kok jadi Tuhan menyampaikan pesan? Yang benar aja. Coba pakai logika dengan baik. Di mana di situ lagi ada surah Muhammad, Tuhan menyampaikan ucapan Muhammad kepada Muhammad. Siapa penulis kitab Muhammad? Oh, itu satu kesatuan. Kamu kira itu yang ditulis oleh Zaid bin Sabit bukan setebal ini. Ini Alkitab ya Mas, bukan jadi buku seperti Al-Quran yang kau pegang sekarang. Kau bohong. Ditanya, mana tulisan Zaid bin Sabit itu? Itu permasalahan. Jawabnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Dibakar, menghilangkan barang bukti. Kan ini kalian menggampang-gampangkan semua. Hilangkan barang bukti nggak perlu ditanya, sudah hilang.
Ketika dia dibakar, dengan apa kalian kok bisa ada Birmingham? Birmingham itu ada sebelum Muhammad lahir. Tahu nggak kau? Tahun 560-an itu Birmingham itu. Maka ada indikasi Birmingham itu diambil dari apa? Kitab-kitab orang Nasrani, kitab bidat-bidat. Maka pahami dulu. Paham nggak kau? Kemudian kau bilang, bahasa Indonesia sudah kujawab ya, bukan ada yang salah situ. Orang menerjemah, banyak cara menerjemah, sama dengan Quran. Quran itu bukan kau kira satu versi Hafs yang kau pegang itu, atau versi siapa? Harus kau akui ya bahwa Al-Quran memang tidak satu versi, ada beberapa versi. Bilang aja, gak usah malu. Terus kau bilang lagi, ya Al-Quran itu tidak ada buku tuanya, hanya 4 lembar, 6 lembar. Jadi bagaimana ini bisa menjadi buku? Itu adalah proyek orang Mesir. Dikumpulkanlah di Al-Azhar semua orang-orang hakim untuk mengkanon sebuah Al-Quran. Al-Quran di kanon itu 1924. Jangan banyak kali cakap kau. Kalau Bible ya aku akui Protestan 1500-an sekian. Kalau Katolik sudah lebih dahulu. Apakah berbeda Roh Kudus kami di dalam dengan tidak berbeda? Kenapa Kristen menghilangkan? Kan sudah kujelaskan. Kalau Kristen masih memakai kitab ini dan tetap orang Protestan dan mengatakan dia Katolik, berarti kami bidat. Agar jangan bidat apa keluar dia dari situ. Sama dengan Islam, Sunni dan Syiah atau Sunni dan Ahmadiyah lah contohnya Islam dan Ahmadiyah. Dia harus keluar baru tidak dikatakan bidat. Ternyata mereka masih mengakui Islam, maka dikatakanlah mereka bidat sama kalian. Kan begitu. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan debat yang berlangsung singkat namun berbobot. Ya, luar biasa. Teman-teman, tidak perlu saya perkenalkan orang dari polemikus muslim tersebut. Tidak penting dan tidak ada faedahnya. Yang penting Anda tahu bahwa dia adalah orang yang suka membahas Alkitab, lebih sering membahas Alkitab dibandingkan Quran mereka. Ya, mereka kan hanya bisa mungkin makan lewat membahas Alkitab. Lalu mereka begitu sibuk mencari tahu karena kan Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu sejarahnya juga bisa diakses dengan mudah. Lalu para bidat juga banyak, para penyesat dari kekristenan juga banyak. Jadi mereka bisa memanfaatkan itu untuk mendukung segala argumentasi mereka untuk meruntuhkan doktrin kekristenan. Apakah berhasil? Tidak bakal berhasil. Perhatikan baik-baik. Sejak dahulu orang-orang para bidat itu sudah mencoba untuk menggempur meruntuhkan ajaran kekristenan termasuk Alkitab. Berhasil? Tidak sama sekali. Itu loh di zaman-zaman awal-awal sudah banyak orang yang ingin menyimpangkan ajaran kebenaran. Apalagi teman-teman kita atau agama yang baru datang di abad ke-6 ke-7 ya, yang mencoba mengatakan bahwa Alkitab palsu, tidak ada buktinya, tidak ada manuskripnya. Halo, banyak manuskrip Alkitab yang masih terjaga dengan baik. Banyak ahli-ahli sejarah yang menuliskan dengan baik. Para saksi mata itu masih ada yang menjadi benang merah yang tidak terputuskan. Alkitab itu sudah selesai, ada manuskripnya, ada bahasa aslinya. Anda kan hanya berputar-putar di dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena Anda hanya ngerti tentang itu. Lalu Anda mencoba memberikan literatur yang dari bidat untuk mengartikan, mendukung argumentasi Anda. Itu kan keliru sekali. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apologetik Kristen itu membungkam mulutnya. Luar biasa. Perhatikan, dan saya tidak perlu mengulangi, Anda aja yang mengulang supaya Anda benar-benar dapat cerdas. Bagi muslim yang menonton video ini, jangan kepanasan Anda. Itulah sebabnya kalau Anda tidak siap untuk dididik atau mendengarkan pembongkaran terhadap Quran dan hadis dan agamamu, suruh seluruh umat Islam yang membahas Alkitab para ustadz itu berhenti, karena mereka tidak punya ilmu untuk membahas itu. Mereka hanya pamer kebodohan yang mereka bilang bahwa itu adalah dakwah. Itu keliru. Tidak perlu mempertahankan akidah dengan membahas agama orang. Teman-teman, memang satu kebanggaan apabila disuguhkan seperti ini ya, langsung ditampol teman-teman ya,
langsung ditampol, tak berkutik, tunduk dia mendengarkan, karena ketika saat itu juga dihajar kitab sucinya. Itu luar biasa. Apakah ini tergolong bagian dari penistaan? Ya enggak juga, karena ini debat teman-teman. Mereka begitu bebas untuk membahas kekristenan. Ketika kita membahas mereka, masa nggak boleh? Kan itu namanya nggak fair dong ya. Jadi satu tanggung jawab kita teman-teman untuk selalu berdoa dan mendukung para apologetik Kristen yang siap berapologetik secara menyerang, offensive, defense dan lain sebagainya, sehingga banyak orang benar-benar dicerdaskan, mata mereka dibuka. Karena salah satu tanggung jawab yang paling besar dari kekristenan adalah memberikan pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang menuduh kekristenan itu palsu, Alkitab palsu dan lain sebagainya, dengan argumentasi-argumentasi yang masuk akal, yang berbobot. Karena Alkitab, Yesus Kristus itu sesuai dengan fakta sejarah. Bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus pun mempercayai adanya penyaliban, pernah Yesus hidup. Dan para penulis Alkitab itu sudah membuktikan kebenaran yang sejati. Jangan pernah terlambat, percayalah kepada Yesus, karena Dialah juru selamat satu-satunya yang menyelamatkan kita dari dosa. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan kepanasan, karena kalau Anda kepanasan, ngamukan, Anda tidak cerdas. Anda hanya seperti anak kecil yang suka ngebahas agama orang lain tapi tidak suka dibahas. Bye-bye.